Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini tanggal 8 Oktober pukul 13:59. Jadi kita dapat informasi guys ya bahwa harga batu bara ya saat ini tembus di angka 153 US dollar per ton. Nah, ini kalau kita lihat nih ya. Biasanya kalau misalkan harga gas naik, ya, harga coal itu juga naik. Nah, kalau misalkan kita lihat kan gas juga naik nih. Udah naik cukup banyak ya. Year to date naik 20%. TTF gas, UK gas, kemudian harga minyak juga naik. Harga coal biasanya juga akan mengikuti. Walaupun secara year to date coal itu baru naik 4% dan dalam bulanan itu naik udah 8%. Nah, biasanya kan sekarang harga saham-saham batubara itu lagi pada turun ya, ITMG turun, Adaro turun, PTBA turun, dan teman-temannya. BSSR juga, BSSR hari ini turun kalau gua nggak salah. Tapi biasanya ketika ada kondisi begini guys, ya, keesokan harinya di tanggal 9 Oktober berarti ya, di hari Rabu, itu saham-saham batubara juga naik. Kayak gitu guys. Nah, coba kalau kita lihat call nih guys ya. Ya dia udah naik nih, angka 153. Faktornya macam-macam lah. Lu kalau lihat berita pasti banyak faktornya. Cuman yang mau gue bahas begini, kan kalau kita membicarakan batu bara itu termasuk sektor yang cukup sentimen. Kenapa sentimen? Ya batu bara memang suka atau tidak suka, harus kita akui ya dia mendapatkan komoditasnya dengan cara apa? Dengan cara merusak alam, guys. Merusak alam dan itu bisa berdampak terhadap cuaca, terhadap lingkungan, bahkan kalau ada desa-desa di sekitar ya, itu bisa berdampak. Makanya perlu izin dari kementerian khususnya energi dan sumber daya mineral. Ya, izinnya harus benar-benar dicek nanti berpengaruh nggak limbahnya bagaimana, apakah berpengaruh ke lingkungan atau tidak. Nah, kemudian banyak sentimen juga sumber daya alam Indonesia. Jadi kalau misalkan lu menanyakan saham apa yang menarik di Bursa Efek Indonesia, ya batu bara. Batu bara. Kenapa? Karena Indonesia itu punya sumber daya alam berupa batu bara, salah satunya batu bara, itu salah satu yang terbesar di dunia. Dan sampai lebih dari 20 tahun ke depan itu masih bisa dimanfaatkan, guys. Masih bisa menjadi pemasukan pajak, masih bisa menjadi tulang punggung, banyak pekerja yang bekerja di tambang, masih bisa mendapatkan royalti, ya, kemudian pembayaran di luar negeri juga kita mendapatkan devisa juga bisa dari sektor batu bara, salah satunya. Jadi ada berbagai macam. Makanya kemarin waktu COVID, Indonesia nggak terlalu terpuruk. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah ya memang sumber daya alam Indonesia itu kuat, banyak gitu loh. Nah, kan memang kita ngobrol santai ini alasan kenapa lu harus punya saham batubara di portofolio ya apa aja lah cuman tiga yang terbaik yaitu Adaro, PTBA, ITMG. Karena ya 67% pembangkit listrik di Indonesia itu masih menggunakan batubara. Dan tahun 2023 sektor batubara itu menyumbang kurang lebih 100 triliun di luar pajak. Kalau gua tidak salah APBN Indonesia itu ada di angka 4 ribuan APBN Indonesia. Ya, Indonesia itu ada di angka 4 ribuan, 4.000 triliun. Coba kita cek ya, APBN Indonesia nih. APBN Indonesia 2024. 3.000 lah, 3.000. 3.000 triliun, sorry, bukan 4.000. 3.000, 4.000 kebanyakan. Jadi 100 triliun ini cukup berharga, guys. Nah, sekarang begini. Kita mencoba untuk cek ya, ini gue dapat datanya dari Kementerian ESDM nih, modi.esdm.go.id. Jadi ini adalah data realisasi produksi ya, realisasi domestik, realisasi ekspor dan DMO. Tahun 2015, nah ini lu kalau lihat grafiknya naik terus guys, naik terus. Jadi realisasi produksi di tahun 2015 itu cuman ada di angka 461 juta ton.
ekspornya itu ada di atas di angka 365 juta ton. Makanya ini ekspornya juga lebih dari 50% nih setiap tahunnya. Nah, sekarang di tahun 2024 produksinya ini per bulan Oktober ya, karena waktu per tanggal 30 September produksi batubara RI itu belum nyampe 600 juta ton, tapi ini udah nyampe 610 juta ton realisasi produksi. Sedangkan masih ada 3 bulan lagi nih, Oktober nih. Nah, kita udah lihat realisasi produksinya di angka 610, bisa nggak dia melewati ini? Ya, bisa iya, bisa nggak, tergantung. Tapi kalau misalkan melihat dari harga coal-nya yang saat ini meningkat, ya, lebih menunjukkan ke tren kenaikan, biasanya para penambang itu ya berarti perusahaan-perusahaan tambang ya, biasanya dia akan meningkatkan volume produksi, guys. Biasanya akan meningkatkan volume produksi, sehingga nanti akan berimbas ke realisasi produksinya. Gitu guys. Jadi kalau kita udah tahu nih guys ya, datanya menunjukkan realisasi produksi batu bara itu tiap tahun meningkat. Apalagi waktu di tahun 2022 dan tahun 2023. Tahun 2024 dan seterusnya bagaimana? Ya bisa meningkat lebih tinggi lagi. Karena kan sumber daya alam Indonesia masih banyak. Nah, sampailah kita pada pertanyaan, ya kan banyak yang menghujat nih ya. Siapa yang menikmati SDA Indonesia yang dikeruk, ya kan sebenarnya ada yang mengatakan, oh itu konglomerat hanya segelintir orang yang menikmati. Sebenarnya yang menikmati ya lu juga yang memegang saham batubara. Kenapa? Lu dapat dari capital gain ketika harga saham batubara meningkat, ya. Kita kan bukan pengusaha batubara nih. Kita pelaku pasar modal hanya bisa menjual dan membeli saham-saham di sektor batubara. Nah, lu yang bisa mendapatkan capital gain sama dividen, ya. Perusahaan batubara dapat duit dari hasil nambang, akhirnya ada laba bersih, akhirnya ya dibagikan kepada pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya siapa? Ya lu juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang kita termasuk bagian dari segelintir orang yang menerima uang, menerima cuan dari sektor batubara itu sendiri, guys. Jadi itu jawabannya. Dan itulah alasan kenapa lu harus punya saham batubara di portofolio. Dan biasanya guys ya, kalau misalkan ada kayak begini, nih, biasanya besok di tanggal 9 atau tanggal 10 itu saham-saham batubara naik karena dia udah tembus lagi nih, tertinggi sejak 1 tahun terakhir. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.